Baik, selamat pagi anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali mau belajar bersama-sama, yaitu pelajaran tentang dogmatika. Nah, kita menyambung pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu berbicara tentang doktrin Alkitab. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa mempelajari doktrin Alkitab ini memang tidak gampang ya, karena berbagai pandangan yang berbeda gitu. Tetapi di sini kita belajar ya berdasarkan kepada firman Allah. Jadi mungkin ada banyak yang belajar tentang doktrin Alkitab ya, dan mereka tidak fokus kepada firman Allah ini gitu. Ya, nah, kalau fokus saya hanya di sini. Jadi kita boleh mendengar banyak pandangan, banyak pendapat mengenai doktrin Alkitab ini ya. Tetapi di sini di sekolah Cahaya Negeri ini kita belajar mengenai doktrin Alkitab yang berfokus kepada Alkitab ini ya. Maka hari ini kita akan belajar menyambung pelajaran kita minggu yang lalu ya. Kita akan belajar mengenai ineransi ya, memang, dan seterusnya kita akan belajar mengenai bagaimana mempelajari Alkitab, dan yang ketiga nanti kita akan belajar mengenai sikap dalam mempelajari Alkitab. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami mau memulai pelajaran kami. Kami berdoa bila Engkau memberkati kami semua, Engkau menolong kami, bila Tuhan sendiri yang memberikan pemahaman yang baik kepada kami semua, baik teman GET dimanapun mereka berada, anak-anak siswa-siswi Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang dimanapun mereka pada saat ini. Kami berdoa bila Engkau memberkati, bahkan setiap orang yang mendengarkan, yang melihat saat ini, hamba berdoa bila Engkau memberkati kami semua. Terima kasih, kami memulai pelajaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman GET dan anak-anak saya, ya, kami Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang, dan saudara-saudara yang sedang memperhatikan streaming ini, ya, mari kita mau belajar bersama-sama tentang doktrin Alkitab. Ya. Masih kita belajar mengenai doktrin Alkitab. Nah, kemarin kita sudah membahas beberapa hal, ya. Nah, hari ini kita lebih kepada mempelajari apa itu ineransi Alkitab. Ya, mengapa ini penting sekali? Ya, memang saya hanya menyampaikan sedikit saja. Ya, kalau saudara ingin lebih banyak mendalami, ya silakan nanti akhir saya akan memberitahukan saudara bisa menghubungi kami. Nah, ada serangan-serangan terhadap ketidakkeliruan Alkitab. Ini memang bukan hal yang baru, ya. Bukan hanya mungkin pada saat ini saya sampaikan, tetapi ini merupakan sebuah lingkaran perdebatan hingga masa ke masa, ya, sampai mungkin hari ini juga ada perdebatan. Tetapi yang sangat mencolok di sini ada dua golongan, ya. Nah, ada dua golongan ya, dua golongan besar ini yang selalu mempertahankan pendapatnya masing-masing. Nah, saya mau sampaikan di sini ya, anak-anakku, anak kami, dan teman GET dimanapun Anda berada, bahwa ketika kita masuk dalam perdebatan, maka semuanya tidak akan ada jalan solusinya. Kenapa? Karena dalam perdebatan itu kita saling
mempertahankan pandangan kita masing-masing. Tetapi di sini ada dua golongan yang selalu berdebat dalam hal ini dalam doktrin Alkitab. Dua golongan besar ya. Yang pertama yaitu kaum ineransi, ya. Ini yang pertama. Kaum ineransi. Nah, mereka berkata tidak ada kesalahan atau tidak ada kekeliruan di dalam Alkitab. Ya. Biasanya ini adalah dari golongan Injili begitu, ya. Yang berkata tidak ada kekeliruan dalam Alkitab. Nah, yang kedua ada kaum namanya erantis, ya. Ya, kaum erantis. Nah, kaum erantis ini meyakini ada kekeliruan dalam Alkitab menyangkut cerita sejarahnya, ya, menyangkut ilmiah, sains, ya. Kalau kita bicara dalam Alkitab ada sains di situ, ya. Tetapi tidak menemukan kekeliruan dalam masalah iman dan praktika. Ya, jadi ini kaum erastis, ya. Mereka memahami bahwa Alkitab itu kalau menyangkut sejarah, ya, masa yang lalu itu ada salahnya gitu. Kalau menyangkut ilmiah, sains, ya, itu ada salahnya gitu, ya. Dan kalau berbicara mengenai iman atau praktika itu tidak ada masalahnya di dalam Alkitab. Nah, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saudara di mana? Di bagian mana? Di golongan mana? Ya, apakah nomor 1 atau nomor 2? Nah, kalau kita melihat, ya, bagian kanonisasi dari Alkitab, nah, untuk menentukan kitab-kitab mana yang Allah telah inspirasikan dan mana yang dikenal sebagai berotoritas, muncullah kata kanon, ya. Jadi kita dalam Alkitab berbicara mengenai kanon, ya. Nah, apa ini kanon? Jadi berbicara tentang kanon. Kanon ini artinya yaitu kalau menurut seorang tokoh Alkitab, ya, Wesley Briel, yaitu dalam kitab-kitab yang disahkan oleh jemaat mula-mula. Jadi kanon itu artinya hak kitab itu untuk dimasukkan ke dalam Alkitab. Nah, jadi kata kanon digunakan untuk menjelaskan kitab-kitab yang diinspirasikan, ya. Jadi kanon ini adalah kitab-kitab yang diinspirasikan, ya. Kitab-kitab yang diinspirasikan. Ya, jadi sangat jelas di sini. Nah, kalau kalian membaca, ya, kalau kalian melihat di dalam Alkitab ini sangat jelas, ya. Jadi kanon ini kitab yang diinspirasikan. Kalau minggu lalu saya bilang itu adalah langsung dari Allah memakai para murid-murid Tuhan pada zaman itu dalam PL. Dan kalau dalam perjanjian lama itu dia memakai para nabi, para raja menjadi penulis yang diinspirasikan langsung dari Allah. Ya. Nah,
Jadi di sini kalau kita melihat bahasa kanon ini juga artinya yaitu alat pengukur, ya. Alat pengukur. Jadi yang menjadi ukuran untuk memastikan bahwa ini adalah sudah ditutup gitu, sudah menjadi yang menjadi ukuran bagi siapapun, ya, yang memahami Alkitab ini. Jadi di sini, ya, atau istilah kanon menunjukkan suatu standar yang dipakai untuk mengukur kitab-kitab yang ditentukan sebagai yang diinspirasikan, ya. Jadi kanon ini, ya, menunjukkan pada suatu standar yang dipakai untuk mengukur kitab-kitab. Jadi standar untuk mengukur kitab-kitab yaitu kanon namanya. Nah, dalam perjanjian lama, ya, itu dibagi menjadi 39. Nah, dalam itu 39 kitab. Ya, ini sudah ukurannya. Tidak ada yang bisa menambah, tidak ada yang bisa mengurang. Jadi dalam perjanjian lama, kanonisasi Alkitab itu ada berjumlah 39. Ya. Jadi penulis Alkitab ini mungkin ada kurang lebih, ya, 40 orang gitu. Nah, di sini apakah kitab itu mencerminkan Allah berbicara melalui perantaraan, ya? Coba misalnya kita baca dalam kitab Keluaran pasal 20. Kita membuka kitab Keluaran pasal 20 ayatnya, ya, dan seterusnya, ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman-Nya ini. Jadi segala firman-Nya, ya. Allah mengucapkan segala firman. Nah, apakah di sini muncul peran manusia sebagai juru bicara Allah? Apakah ia seorang nabi atau apakah ia memiliki karunia bernubuat? Nah, bagaimana kitab itu diterima oleh orang Yahudi pada saat itu? Nah, oleh sebab itu kita melihat di dalam kanon perjanjian lama, maka berisilah 39 kitab. Jadi dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki. Nah, itu menjadi patokan, menjadi ukuran bagi kita, ya. Nah, kalau mungkin kalian mendengar ada tambahan-tambahan kitab yang lain, ya, mungkin ada yang menambahkan kitab ini. Nah, hari ini saya menegaskan bahwa itu adalah pemahaman dari golongan-golongan yang tidak mengakui Alkitab ini adalah sudah dikanonkan, gitu. Mereka menambah lagi cerita-cerita yang lain. Nah, yang kedua, kanonisasi perjanjian baru. Nah, pada abad keempat, ada pengakuan yang menonjol akan kanon perjanjian baru. Pada waktu Athanasius menulis, yaitu sekitar tahun 367. Ya. Dan ia menyatakan bahwa ke-27 kitab perjanjian baru sebagai satu-satunya kumpulan kitab yang benar. Nah, jadi pada tahun itu PB, ya, itu 27 kitab.
Jadi jelas ya. Jadi pada saat itu Konsili Laodikia menyatakan bahwa hanya perjanjian lama dan ke-27 kitab perjanjian baru yang dibaca oleh gereja-gereja di Konsili Hippo ya. Itu kurang lebih tahun 393. Nah, mereka mengakui ke-27 kitab meneguhkan bahwa hanya kitab-kitab kanonisasi inilah yang dibaca oleh gereja-gereja. Jadi kanonisasi kitab yang perlu kita pahami hari ini ya, di dalam perjanjian lama terdapat 39 kitab dan dalam perjanjian baru terdapat 27 kitab. Maka kita jumlahkan di sini ada yaitu 66 kitab. Nah, anak-anak, jadi kalau kalian mungkin membaca, menemukan mungkin pelajaran di luar sana yang menambahkan lebih dari 66 kitab ini, nah itu kita perlu jeli ya. Kita perlu serius lagi belajar tentang Alkitab itu. Mengapa? Kalau salah, maka kita juga akan salah dalam pemahaman ini. Nah, jadi di sini kanonisasi dari Alkitab. Nah, makanya ini ya, saya mau menyampaikan ya anak, yang perlu kita pahami adalah ineransi adalah doktrin penting. Apabila dimengerti dengan benar, berarti bahwa Alkitab berbicara secara akurat dalam semua pernyataannya. Baik itu hal teologis, baik itu berbicara tentang catatan-catatan penciptaan, berbicara tentang sejarah, geografis, geologi, kesemuaannya itu, pernyataan Alkitab adalah akurat dan sesuai dengan kebenaran. Ya. Seperti yang kita pelajari hari ini. Perjanjian lama, perjanjian baru sudah ditutup. Ditutup ketika terakhir ditulis kitab Wahyu. Ya. Jadi itu tidak bisa dimainkan lagi gitu. Tidak bisa dipahami oleh paham intelektual manusia secara pribadi gitu. Ini perlu pemahaman tentang Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat gitu, Allah yang maha pencipta, ya, perlu dimasukkan ke dalam otak manusia itu sendiri. Kalau tidak, maka ada banyak hal yang salah dalam pemahaman ini. Nah, ini berbicara mengenai inspirasi Alkitab. Kita melanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu tentang mengapa kita penting belajar tentang Alkitab. Mengapa Alkitab itu perlu kita pelajari? Nah, anak-anak, makanya pada tahun-tahun berikutnya, ya, ada orang-orang yang mengabaikan, tidak penting belajar Alkitab, tidak penting baca Alkitab. Nah, oleh sebab itu, mari kita mau paham bahwa betapa pentingnya, betapa bermanfaatnya Alkitab bagi saya dan saudara, ya, dan anak-anak gitu. Nah, kita lihat manfaat Alkitab. Yang pertama yaitu Alkitab berasal dari bersaksi, ya. Jadi Alkitab itu bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus. Ya. Saya belum berbicara mengenai doktrin tentang kristologi di sini. Tetapi Alkitab yang kita pelajari hari ini, kanon yang sudah ditutup dari Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang sudah dikanonkan itu menjadi patokan bagi kita, menjadi ukuran bagi iman dan kepercayaan kita.
bahwa manfaat Alkitab itu adalah dia bersaksi Yesus adalah Kristus. Nah, Alkitab juga memberikan hikmat keselamatan bagi manusia. Ya, ketika saudara membaca Alkitab, ada hikmat keselamatan yang kita dapat di dalamnya. Alkitab juga adalah roti surgawi. Maka banyak sekali orang-orang Kristen ya membuat renungan-renungan pagi, ya renungan siang, ya renungan malam gitu, supaya kita bisa membaca Alkitab ini, ya sangat penting. Dan Alkitab memberikan pencerminan bagi umat manusia, sehingga kita dapat meneliti dengan diri kita sendiri. Jadi dia memberikan pencerminan bagi kita. Ya, maka wajar saja ada banyak orang yang tidak pernah baca Alkitab gitu. Dia tidak bisa mencerminkan hidupnya bagi orang lain. Nah, jadi anak-anak yang di tempat ini ya di sekolah Cahaya Negeri, tentu kalian diharapkan untuk bisa memiliki karakter yang lebih dari sebelumnya. Jadi kalau orang melihat kalian the before gitu sebelumnya dan yang sekarang, ketika kalian sudah masuk di sini sekolah ini, seharusnya ada tingkatan yang berbeda kepada hal yang positif, bukan yang negatif. Dan itu memang kami harapkan ketika kalian membaca firman Tuhan ini. Maka di pelajaran ilmu pengetahuan Alkitab tentu Bapak itu ya, Pak Guru itu memberikan tugas, ada pembacaan, laporan pembacaan Alkitab. Nah, di sini kalian akan membuat itu ya. Nah, Alkitab membersihkan hati manusia agar menjadi lebih murni. Ya. Alkitab adalah sumber utama kekuatan rohani dan pengharapan kita. Jadi sangat jelas yang manfaat Alkitab ini. Jadi anak-anak di sini juga ditekankan bahwa kalian harus setiap hari membawa Alkitab. Ya. Ya, karena inilah manfaatnya bagi kita. Nah, yang selanjutnya kita mau belajar mengenai bagaimana mempelajari Alkitab. Ada banyak orang tidak paham bagaimana mempelajari Alkitab. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai yaitu manfaat Alkitab. Ya. Nah, yang ketiga di sini kita mau belajar mengenai bagaimana mempelajari Alkitab itu. Nah, ada banyak kita tidak memahami bagaimana mempelajari Alkitab. Ya. Banyak orang Kristen notabene-nya gitu ya, tidak tahu bagaimana mempelajari Alkitab. Nah, yang pertama kita perlu menyelidiki Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, PL dan PB. Perlu secara pribadi kita tidak hanya cukup belajar Alkitab itu hanya mendengar ketika kita pergi ke gereja. Ya. Kita tidak hanya cukup mendengar ketika kita membuka radio gitu. Tidak cukup hanya di situ. Tapi kita perlu menyelidiki Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, metode ini dilakukan dengan membaca seluruh Alkitab, Bapak Ibu ya, anak-anakku. Jadi dari Kejadian hingga Wahyu dilakukan dengan perlahan-lahan, ya, pasal per pasal mungkin ya. Dapat memperoleh yang mengenai kisah-kisah pengajaran dan isi Alkitab. Ini penting. Ya. Bagaimana kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen tetapi kita Nabi Musa
yang keluar dari Mesir gitu dan sebagainya. Kalau kita hanya mungkin mendengarnya saja, tidak pernah membaca ini. Nah, oleh sebab itu sangat penting. Jadi kita mempelajari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak perlu saudara harus kuliah masuk S1 teologi gitu, di situ saudara baru mau baca. Nah, oleh sebab itu anak-anak di sekolah Cahaya Negeri ini beruntung ya. Mengapa saya bilang beruntung? Karena saya yakin tidak ada sekolah lain yang selalu mengutamakan Alkitab ini untuk menjadi patokan hidupnya gitu. Mempelajari kitab ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itulah namanya ilmu pengetahuan Alkitab yang diajari oleh Bapak itu tadi ya. Nah, jadi misalnya kita beberapa pasal dari perjanjian lama dan beberapa pasal dari perjanjian baru. Nah, kalau kita kurang memahami, kita kasih bawahi itu dan kita bisa tanya pendetanya ke orang-orang yang sangat penting, Bapak Ibu, anak-anak juga, ya. Nah, terus mempelajari satu kitab secara mendalam. Mengapa ini penting? Ya, ini mempelajari Alkitab, satu kitab secara mendalam. Mungkin bulan ini saya mau mempelajari kitab Maliaki contohnya. Maliaki itu bercerita tentang apa? Atau kalau dalam perjanjian baru, mungkin anak-anak bisa baca yang sangat pendek sekali, yaitu kitab Obaja gitu, satu pasal gitu. Ya, kalian renungkan satu pasal itu, apa maksudnya ini, ya itu baik bagi kalian. Nah, mempelajari latar belakangnya, ya, apa tujuannya dan pengajarannya dari kitab yang Anda pelajari itu. Jadi itu sangat penting. Nah, apabila saudara ingin, anak-anak mungkin ingin mempelajari lebih, mengenalnya lebih dalam lagi kitab itu, ya, maka bacalah berulang-ulang, ya, terus-menerus dibaca. Nah, jadi jangan hanya sekali saja. Karena ada banyak orang hanya membaca Alkitab langsung dicopot ini, di situ pahamannya begini-begini, dan itu akan membuat pola pikirnya bersalah gitu dalam pemahamannya. Kenapa? Karena hanya sekali baca gitu. Coba kalau Bapak Ibu ya, atau anak-anak, ini makanan, ya, saya kasih, kalian rasakan. Kalau hanya sekali merasakan, mungkin oh enak ya. Atau kalian sekali mencicipi, oh aku asam ya. Tetapi ketika kita menyukai seperti gini ya, kalau orang Indonesia, kalau dia makan tanpa nasi itu nggak enak gitu, ya. Atau kalau dia makan tanpa sayur, tak ada garamnya, mungkin tidak enak gitu ya. Nah itu mungkin contoh-contoh yang ketika kita membiasakan diri dalam merenungkan firman, dalam menyelidiki firman Allah, ya Alkitab, dalam mempelajari kitab satu persatu, pasal per pasal, itu akan membuat kita semakin kuat, ya. Maka di sini kita belajar bersama-sama tentang Alkitab. Atau kita mempelajarinya satu pasal secara dalam gitu. Pokoknya tadi ya, satu pasal tentang Kejadian pasal, contohnya ya, itu Kejadian pasal 1, ya, pasal 1 saja. Coba kita mau mendalami pasal itu, apa makna yang kita dapat di situ, menganalisis tema utama pada pasal itu, menguasai konsep utama dalam konteks pasal Alkitab tersebut, ya. Lihat istilah-istilahnya, ambil bahan-bahan yang lain untuk referensi kita, menambah pemahaman kita.
ya. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak bisa cukup hanya mendengar di gereja saja. Maka orang Kristen bahkan pendeta sekalipun ya, ada banyak yang murtad oleh karena pemahaman Alkitabnya nggak benar gitu. Karena semuanya berpatokan pada di sini. Ketika dia memahami Alkitab ini dengan baik, menyelidikinya, mempelajarinya dengan baik, belajar berdasarkan topik, ya, mempelajari lambang-lambang dalam Alkitab, nubuatan Alkitab, itu akan sangat memberikan kekuatan bagi kita. Mempelajari tokoh-tokoh Alkitab, ya, mempelajari sejarah Alkitab yang ada. Jangan-jangan kita sudah menjadi anak-anak di sini sudah umur 15 tahun, 14 tahun mungkin ya. Anak SMA, ada yang 17 tahun. Satu sejarah Alkitab saja nggak tahu gitu. Ya. Satu cerita Alkitab aja nggak tahu kan. Itu sangat miris ya. Sayang sekali. Apalagi mungkin saudara-saudara di luar sana yang sedang mendengarkan, bahkan memperhatikan live streaming, mengikuti live streaming saya saat ini, dan 30 tahun, 40 tahun tidak pernah baca Alkitab. Maka itu kesalahan kita, pribadi kita. Ya. Jadi itu ya, bagaimana kita mempelajari Alkitab. Ya, mempelajari Alkitab itu ya mungkin tokoh demi tokoh, cerita demi cerita, sejarah-sejarah, kita bisa belajar satu persatu di dalam Alkitab. Ya, simple. Dan semuanya itu akan memberikan kekuatan. Semuanya itu akan memberikan motivasi yang baik bagi kita untuk kita tetap bertahan di dalam permasalahan kita. Karena kita belajar dari Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, sejarah-sejarah Alkitab yang selalu memberikan kekuatan bagi kita. Nah, jadi anak-anakku itu ya, bagaimana kita mempelajari Alkitab. Dan yang terakhir di sini ya, tapi sebelumnya kita akan masuk kepada iklan ya. Operator, kita akan iklan sebentar ya. Nah, sambil kita mendengarkan di radio, kita akan iklan beberapa menit, sebentar 5 menit. Nah, di sini saya akan menyampaikan kepada yang live streaming gitu, yang sedang menonton saya secara langsung. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu, ya, saudara-saudara dimanapun berada gitu, yang saat ini sudah punya anak mau masuk SMA mana gitu, bingung mau masuk SMA mana gitu, mau sekolah di mana bingung gitu. Ini anak saya mau tamat tahun ini SMP, dia mau SMA mana? Nah, jangan bingung Bapak Ibu, jangan bingung saudara-saudara. Daftarkan anak-anak Bapak Ibu ke sekolah Cahaya Negeri Sidikalang, Jalan Padas Karya, Desa Setinjo, Kecamatan Setinjo, Kabupaten Deri, Sumatera Utara. Ya. Di situ ada sekolah menengah teologi Kristen SMTK, ada SMA sekolah menengah agama Kristen, dan dua-duanya sudah terakreditasi. SMA itu terakreditasi A, ya, dan SMTK terakreditasi B. Jadi Bapak Ibu bisa langsung hubungi kami, ya, mungkin dengan subscribe streaming ini, atau ada yang mau ditanyakan alamatnya di mana atau hubungi ke siapa, itu bisa ya. Bisa langsung kepada saya ya, ke nomor 0812
6581 6664. 0812 6581 6664. Bisa juga di Facebook, yaitu Facebook Cahaya Negeri Sidikalang, ya, Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang. Atau bisa juga ke radio Gema Evangelion Terpancar, GET 88.2 FM. SMS bisa juga, ya, ke nomor 0853 6002 0303, 0853 6002 0303. Nah, jadi Abah berinteraksi dengan kami, ya. Ada kelebihan di sekolah kita. Yang pertama, tentu anak-anak kita diajari takut akan Tuhan, mengenal nilai-nilai Kristiani, ya. Belajar firman Allah ini mungkin yang tidak dipelajari di luar sana, ya, di sekolah-sekolah yang lain. Memiliki karakter Kristus, ya. Selain daripada belajar ilmu alam, ya, ilmu sosial dan sebagainya, tapi kita juga belajar ilmu Alkitab yang penting bagi kita. Kita kerjakan bersama-sama. Kita pelajari bersama-sama untuk menumbuhkan iman dan kepercayaan kita. Nah, jadi Bapak Ibu jangan bingung, ya. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa bergabung di Sekolah Cahaya Negeri. Yang kedua, dia juga, anak saya jauh, bagaimana? Ada asrama tidak? Nah, ada. Di asrama dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, ya. Ada tempat tidurnya, kamar mandinya tentunya, ya. Ada wifi-nya, ya, untuk belajar dengan baik. Dan guru-guru yang profesional tentunya di bidangnya masing-masing, ya. Dan anak-anak juga dilatih bagaimana mereka bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi mereka. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, jangan ragu, mari bergabunglah bersama-sama kami di Sekolah Cahaya Negeri Sidikalang, Jalan Padat Karya, Desa Setinjo, Kecamatan Setinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Terima kasih. Baik, anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, teman GET dimanapun Anda berada, kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai sikap dalam mempelajari Alkitab. Ini yang sangat penting. Ada banyak orang yang ketika dia mempelajari Alkitab ini, dia hanya rutinitas saja, hanya biasa-biasa saja gitu. Tidak ada sesuatu yang lain, tidak ada sesuatu yang lebih ketika mereka mempelajari Alkitab itu. Nah, di sini saya mau menekankan sikap dalam mempelajari Alkitab. Jadi sikap kita ketika kita mempelajari Alkitab, ya, yaitu yang sangat penting sekali adalah anak-anakku beriman. Mengapa beriman? Kalau Amsal pasal 30, ya, kita akan baca Amsal pasal 30 ayat yang kelima. Ini menegaskan bagi kita, ya, bahwa apa yang kita pelajari, Alkitab yang kita baca, Alkitab yang kita dengar, Alkitab yang setiap hari kita renungkan, maka sikap kita untuk mempelajari itu adalah beriman. Amsal pasal 30 ayat yang kelima. Di situ firman Tuhan berbunyi. Kita baca sama-sama, ya. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ia adalah perisai. Jadi firman Allah ini adalah perisai bagi kita.
Artinya, kalau saudara atau anak-anak sedang keluar dari zona aman gitu, artinya keluar dari sekolah ini, kalian bertemu dengan masyarakat di sana, ya, maka kalian sebenarnya sedang berperang. Kenapa? Karena umur-umur kalian ini, ya, masih mencari jati diri. Nah, ketika kalian mencari jati diri, tentu ada banyak godaan-godaan yang akan membawa kalian kepada hal-hal yang tidak baik. Gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu, sikap dalam mempelajari Alkitab kita perlu beriman. Ya. Yang kedua, bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Bersandar kepada kuasa Roh Kudus melalui komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi komunikasi, ya, ini adalah doa. Doa kita kepada Tuhan. Bersandar kepada Roh Kudus melalui komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa kita dengan Tuhan. Walaupun mungkin di sini ada anak-anak yang baru belajar berdoa gitu. Baru mau tampil berdoa. Tetapi itu sangat penting. Sayang sekali ya, banyak orang Kristen tidak berani berdoa. Saya tidak bisa berdoa. Saya malu berdoa. Nah, di sini kesalahan kita ya. Anak-anak sekolah tinggi negeri tidak ada yang bilang kalian itu tidak bisa berdoa. Ya. Kenapa? Karena doa itu komunikasi. Omongan kita, bicara kita kepada Sang Pencipta. Sang yang Maha Kuasa. Tidak mungkin kita tidak bisa berdoa gitu. Tentunya gini ya. Kalau kalian di rumah tidak ngomong dengan orang tua, mau beli sepatu, mau beli buku, mau mempelajari, mau belajar, kalian tidak pernah ngomong gitu. Tidak pernah cerita kepada orang tua kalian. Ya bagaimana orang tua kalian tahu gitu. Tetapi sebagai anak tentu kita berani ngomong sama orang tua kita, Pak, saya butuh laptop untuk sekolah gitu contohnya ya. Atau saya butuh buku untuk saya menulis, tentu saya butuh uang dan minta sama Bapak gitu. Kan itu contoh-contohnya. Begitu juga kita ya, dalam sikap kita dalam mempelajari Alkitab, kita perlu bersandar di dalam doa kita supaya Tuhan, Roh Kudus memberikan pemahaman bagi kita semakin hari semakin memahami. Tidak ada yang bilang tidak bisa berdoa ya. Bapak Ibu dengan ngomongnya seperti apa, bicaranya cara Bapak Ibu saja, Tuhan tahu kok. Orang bisu saja bisa berdoa. Orang tulis saja bisa berdoa. Ketika dia mengungkapkan hatinya gitu kepada Sang Pencipta, itulah doa kita. Itulah namanya komunikasi. Jadi orang Kristen tidak bisa berkata saya tidak bisa berdoa ya Bapak Ibu. Doa itu tidak harus A sampai Z gitu ditulis gitu. Tidak. Seperti kita biasa saja ngomong cerita gitu. Itu namanya doa komunikasi. Sikap yang selanjutnya yaitu sikap hati yang murni dan pikiran yang terbuka. Dan ini penting. Ya. Jangan sampai kita belajar mempelajari Alkitab ini kita cuek-cuek saja gitu. Saya lihat banyak anak-anak di sini ya, anak-anak saya negeri kadang kalau sudah belajar Alkitab nanti Alkitabnya ditinggal, nanti besok jumpa Alkitabnya juga masih di situ gitu. Nah, itu nggak boleh anak. Alkitab ini harus kita hargai. Ya, jangan sembarangan. Bukan sesuka hati kita gitu. Harus diperhatikan. Ya. Di mana Alkitabku nanti baru pinjam. Christian, mana Alkitabnya? Oh, dipinjam si Eni katanya. Nah, itu
dipinjam-pinjam lagi. Kalian harus memiliki sikap murni untuk mempelajari Alkitab ini sungguh-sungguh, ya, rendah hati gitu, ya. Mengapa ada banyak orang belajar Alkitab sampai profesor pun ketika dia membaca Alkitab ini, mempelajari Alkitab ini, dia tidak dengan rendah hati, tetapi dengan knowledge-nya atau pengetahuannya. Lah, ini kata Alkitab begini, ini kata Alkitab begini, salah dong. Nah, hanya pemahaman otaknya saja, bukan kepada pemahaman yang sungguh-sungguh dari hatinya. Makanya ada yang mengajarkan kepada kita yang tidak benar, yang melenceng gitu, yang seharusnya sudah dipatok gitu, dia sudah lewat patoknya. Jadi anak-anakku nggak boleh begitu. Nah, mempelajari Alkitab setiap hari. Jadi itu adalah bentuk membiasakan diri, ya. Anak-anak perlu membiasakan diri. Membiasakan diri dalam hal-hal yang baik. Apalagi membaca firman Allah. Ini sangat penting. Enggak ada ruginya kok kalian di sini, maka setiap yang tinggal di asrama setiap hari ada renungan, ya kan, bangun jam 5 pagi baca Alkitab dulu, renungan, berdoa dulu. Itu tingkat untuk memotivasi supaya imannya semakin bertumbuh, ya. Nah, mungkin bisa juga kita sikap kita dalam mempelajari Alkitab itu adalah hafalkan dan renungkan Alkitab siang dan malam. Ya, ini dalam Mazmur juga begitu, ya. Mazmur pasal 1 ayat 2 gitu. Kita baca dulu, ya. Mazmur. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 2. Mazmur, kitab Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi firman Tuhan itu perlu direnungkan. Renungkan mungkin bersama keluarga, bersama teman-teman kalian di asrama, bersama teman satu kelas gitu, itu perlu direnungkan firman Tuhan. Ya. Simpanlah firman Allah dalam hati. Mempelajari, ya. Mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah firman itu. Nah, ini sangat penting ini. Ada banyak orang mempelajari firman Tuhan hanya di pengetahuannya saja, ya. Maka banyak yang mengabaikannya, tidak penting gitu, ya. Nah, sikap kita mempelajari Alkitab ini adalah merasakan kebaikan firman Allah. Kita harus bisa merasakan betapa baiknya firman Tuhan ini bagi kita. Betapa firman ini memberikan motivasi yang baik bagi saya gitu. Anak juga begitu. Jangan setiap hari kalian membaca firman Tuhan ini, tetapi kalian tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Ya, itu salah, ya. Apalagi si Fran, ya. Ketika kamu mempelajari firman Allah itu, harus ada perubahanmu, ya. Tapi puji Tuhan, ya, semenjak kamu sekolah di sini sudah ada perubahan sedikit, ya. Itu bagus itu. Jauh-jauh dari Medan, bisa sekolah di sini, ya, dan sikapmu lebih baik lagi karakternya. Nah, itu yang kami rindukan. Nah, yang terakhir ketika kita mempelajari Alkitab ini, sikap kita ini adalah jangan mengubah firman Allah. Anak-anakku, ketika kalian mempelajari sekarang, terus nanti kalian masuk ke perguruan tinggi, kalian mempelajari Alkitab, kalian jago-jagoan gitu. Kalian mengubah Alkitab itu. Nah, ini bagiannya di sini salah gitu. Bagian ini benar. Nah, jangan begitu. Kita tidak boleh mengubah firman Allah, ya. Jangan menambah atau menguranginya. Jangan biarkan penafsiran pribadi, keangkuhan, atau
alasan-alasan yang berpusat pada diri kita sendiri, ya, yang mendorong diri kita sendiri. Pemahaman itu tidak boleh, ya. Menyimpang atau mengubah pesan kebenaran dari keselamatan Allah itu tidak boleh. Jadi ini yang sangat penting. Nah, mengapa kita penting belajar tentang doktrin Alkitab? Anak-anak sekolah negeri, bahkan teman gate dimanapun Anda berada, ini sangat penting. Mengapa muncul banyak persoalan? Mengapa muncul banyak ajaran-ajaran yang tidak benar? Oleh karena tidak membahas Alkitab ini dengan baik. Oleh karena membahas Alkitab, tetapi lebih kepada knowledge-nya, pengetahuannya saja. Anak-anakku jangan seperti itu. Kita di sini diajarkan punya pengetahuan, itu baik. Tetapi punya hati yang tunduk kepada Alkitab, yang tunduk kepada Allah, yang tunduk kepada Sang Pencipta, itu lebih baik lagi. Jadi, saya kira pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Saya akan memberikan tugas kepada siswa sekolah negeri dimanapun berada. Hari ini kalian membuat tugas di rumah, yaitu membuat sebuah wawancara kepada pendeta, kepada sintua, majelis, atau pengerja di sebuah gereja yang pada saat ini sedang Anda berjemaat menjadi jemaat gitu. Saat ini kalian sedang menjadi anggota jemaat. Nah, di situ kalian saya tugaskan untuk mewawancara pendeta. Bagaimana pandangan mereka tentang doktrin Alkitab. Cukup itu aja, tidak perlu diperdebatkan dan dipermasalahkan. Karena kalau didebatkan, kalau dipermasalahkan, tidak ada penyelesaiannya. Tapi di sini kalian hanya membuat wawancara saja, ya, kepada pendeta, sintua, majelis, pekerja yang ada di gereja kalian masing-masing. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalian membuat video, mungkin bisa berdurasi 3 sampai 5 menit gitu ya. Di situ 3 sampai 5 menit kalian membahas tentang doktrin Alkitab. Kalian sendiri ya, kalian sedang membahas tentang doktrin Alkitab menurut pemahamanmu sendiri gitu, pemahaman kalian sendiri. Jadi menurut saya Alkitab ini bla 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 gitu. Nah, itu. Kalian buat videonya, kalian videokan dan nanti kalian bisa kirim ke email Bapak ya. Ke kalib@yahoo.com. Kalian bisa kirim ke situ ya. Kan sudah tahu semua kan anak-anakku. Nanti kalian kirim ke situ. Jadi buat video berdurasi 3 sampai 5 menit mungkin ya. Yang lebih kalian jangan panjang dari situ. Pemahaman kalian tentang Alkitab ini apa gitu. Menurut kalian itu Alkitab itu apa gitu, doktrinnya seperti apa. Nah, jadi sudah jelas ya. Ada yang mau bertanya? Baik. Kalau tidak ada, kita akan menutup pelajaran kita hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami bisa belajar mengenai doktrin Alkitab. Kami meminta dan berdoa biarlah Engkau memberkati secara khusus siswa-siswi sekolah negeri yang belajar pada hari ini. Mau berdoa biarlah Engkau memberkati mereka lebih aktif, lebih setia dalam mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Berdoa juga ya Tuhan secara khusus untuk yang mendengarkan Radio Gate 88.2 FM di tempat ini, ya, di seputaran daerah
Nias, Papua Barat. Berdoa biar Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Begitu juga yang menonton secara streaming di YouTube kami berdoa biar Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, teman GATE dimanapun Anda berada dan siswa-siswi sekolah Cahaya Negeri Sidikalang, bahkan siswa-siswi SMA dimanapun Anda berada saat ini yang sedang nonton saya secara langsung ya live streaming ini, saya mau menyampaikan bahwa kami mengundang Bapak Ibu, anak-anak yang mau sekolah, yang rindu sekolah memiliki karakter iman secara Kristiani, memiliki karakter yang baik, maka kami mengundang kalian semua untuk bergabung di Sekolah Cahaya Negeri Jalan Padat Karya, Desa Setinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Ya, tentunya ada SMTK akreditasi B dan SMA Kristen akreditasi A. Jadi mari kita mau bergabung bersama-sama dengan fasilitas asrama dan guru-guru yang profesional dalam bidangnya masing-masing. Begitu juga ada lapangan futsal, gratis wifi, dan fasilitas yang lain. Terima kasih. Saya Khalid mengundurkan diri dari hadapan pendengar GATE FM dan di live streaming ini. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kemana?